Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22. Bunyinya sebagai berikut. Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Bersihkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengujukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Lewi adalah anak ketiga Yakub dari istrinya Lea.
keturunan Lewi memiliki peranan yang khusus di tengah-tengah umat Israel. Mereka dipersembahkan secara khusus menjadi imam yang melayani Allah di tengah-tengah umat Israel. Sebelum memasuki tanah Kanaan, keturunan Lewi telah ditetapkan menjadi imam yang mengatur peribadahan, penyembahan, dan persembahan umat. Mereka dikhususkan untuk pelayan altar. Mereka tidak memiliki warisan tanah, tetapi mereka diberi hak dan hidup dari perpuluhan yang diwajibkan dari setiap umat. Dalam penetapan keturunan Lewi menjadi imam, tidak dijelaskan alasan secara rinci dalam perikop ini, tetapi merupakan suatu penetapan yang diunjuk oleh Harun, seorang tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan keagamaan Israel. Ini sangat penting bahwa penetapan keturunan Lewi menjadi imam bukan berangkat dari kelebihan atau jasa atau mahakarya dari keturunan suku Lewi atas Israel, tetapi sepenuhnya merupakan wewenang Allah. Lewi yang ditetapkan menjadi imam menurut Bilangan 8 ayat 11 yang berkata, "Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan." Sebelum ditetapkan menjadi imam, mereka dipersiapkan lebih dahulu akan tugas keimaman, semacam komitmen di antara keturunan Lewi dan umat Israel. Mereka harus mentahirkan diri dan hidupnya menjadi persembahan, seperti korban anak sulung yang mesti dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana peristiwa Paskah di Mesir. Demikianlah Lewi menjadi milik Allah yang harus mengabdi dan mempersembahkan diri menjadi pelayan Tuhan di altar persembahan, dan mereka menjadi mediator, pembawa doa persembahan umat kepada Allah, menyampaikan kurban persembahan, penghapusan dosa, dan pendamaian. Segala tugas-tugas menyangkut ibadah yang dilaksanakan oleh imam adalah bagian dari keturunan Lewi. Bilangan 8 ayat 19 dikatakan, "Dan aku menyerahkan orang Lewi dan dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus." Peran imam yang demikian sangat penting di tengah-tengah Israel, karena pusat kehidupan Israel adalah berpusat kepada Allah. Lewi adalah milik Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan yang mempersembahkan hidupnya menjadi pelayannya di Bait Suci Yerusalem. Dari semua keturunan Lewi ada yang ditetapkan menjadi imam. Dari imam ada yang ditetapkan menjadi imam besar. Dan imam besar inilah yang memasuki tempat yang maha kudus di bait Allah, yang membawa korban perdamaian dan korban penghapusan dosa. Dengan peran demikian, keturunan Lewi merupakan peran khusus yang sangat strategis dan eksklusif di tengah Israel, suatu tugas yang mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Nah, siapakah Lewi masa kini? Imam yang menjadi pelayan Allah adalah wewenang Allah sendiri. Betul bahwa dalam pemahaman Perjanjian Lama, tugas keimaman merupakan tugas yang diperuntukkan secara khusus kepada keturunan Lewi dan tidak bisa digantikan oleh keturunan lainnya. Intinya, imam menurut Perjanjian Lama secara generik yaitu Lewi. Hal inilah yang diperbaharui Kristus. Kristus sendirilah yang menjadi imam dan korban perdamaian yang mendamaikan Allah dengan manusia.
Dalam pemahaman kekristenan, tugas imam adalah imam am yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dengan pemahaman ini, semua orang percaya terpanggil menjadi imam bagi Tuhan yang melayani dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Semua kita terpanggil menguduskan diri menjadi imam dan dapat mempersembahkan hidup menjadi pelayan Tuhan. Pemahaman imamat am yang rajani bahwa berdoa tidak melalui imam, tetapi dapat berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus. Imamat am yang rajani adalah panggilan bagi semua orang percaya. Menjadi pelayan Tuhan tidak harus lagi dari keturunan Lewi atau keturunan pejabat gerejawi, tetapi semua yang menghayati kehendak Allah dan terpanggil menjadi alat Tuhan mewujudkan kehendak Allah melalui pekerjaan, karya, dan profesinya masing-masing. Tidaklah lebih mulia seorang hamba Tuhan, seorang pelayan khusus, atau pekerja gerejawi dari seorang tukang kayu misalnya yang mengabdikan diri bekerja dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Imamat am yang rajani memperluas makna keimaman yang setiap orang yang mempersembahkan hidupnya menjadi pelayanan bagi Tuhan adalah seorang pelayan Tuhan. Itulah kelewian orang percaya. Karena itu sekarang kita dipanggil dan ditetapkan menjadi pelayan Tuhan dengan melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Karena itu merupakan suatu persembahan unjukan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.